ketika Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan sebuah kesalahan, Allah murka terhadap beliau dan Allah turunkan Nabi Allah Adam dari surga ke dunia. Allah turunkan Nabi Allah Adam di India dan Allah turunkan Hawa di Jeddah. Selama puluhan tahun mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ratusan tahun mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi taubatnya masih belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Nabi Allah Adam alaihissalam sampai di kota Mekah, beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barulah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun di dalam pertaubatannya beliau membawa nama agung Nabi kita, membawa nama mulia Nabi kita Nabi Muhammad di dalam taubatnya, yang mana beliau bermunajat kepada Allah, ya Rabbi haqqi Muhammadin, ya Allah, dengan haknya Muhammad, dengan kemuliaannya Muhammad, dengan keagungannya Muhammad, terimalah taubatku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada beliau, wahai Adam, dari mana engkau tahu dengan yang namanya Muhammad? Padahal wujudnya saja belum aku ciptakan. Apa kata Nabi Allah Adam alaihissalam? Ya Rabb, wahai Allah, ketika engkau tiupkan ruh kepadaku, aku melihat ke langit, aku melihat ke atas. Di situ di tiang-tiang arsy, di tiang-tiang surga tertuliskan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari situ aku tahu ya Allah bahwa yang namanya Muhammad ini adalah makhluk yang sangat istimewa. Dari situ aku mengetahui ya Allah yang namanya Muhammad itu adalah makhluk yang luar biasa, yang tidak mungkin engkau menyandingkan lafazmu dengan lafaz Muhammad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguh benar engkau wahai Adam, karena engkau membawa nama kekasihku Muhammad di dalam pertaubatanmu, maka ketahuilah taubatmu aku terima. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, taubatnya Nabi Allah Adam itu hanya berlaku dan ditetapkan di kota Mekah saja, tidak di kota yang lainnya. Berbeda dengan kita semua. Memang kita mengakui, memang kita menyadari bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan, masih banyak melakukan dosa-dosa, masih banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, janganlah kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah masih membuka selebar-lebarnya pintu ampunannya. Allah masih membuka pintu taubatnya selebar-lebarnya bagi siapapun dari hamba-hambanya yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu diceritakan ada seorang pemuda yang telah membunuh orang sebanyak 99 orang. Tidak tanggung-tanggung, 99 orang ini sudah dihilangkan nyawanya oleh pemuda tersebut. Akan tetapi, walaupun dia seorang pembunuh, hebatnya apa? Dia masih berusaha untuk mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia masih ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali daripada apa yang telah dilakukannya, yaitu telah menghilangkan nyawa orang. Dia pergi mencari orang-orang yang bisa membimbing dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diarahkan oleh seseorang untuk pergi ke suatu tempat. Di situ katanya ada orang alim. Maka pergilah pemuda ini menuju suatu tempat untuk mencari di mana di situ ada orang alim, yang mana nanti dia akan bertanya kepada orang alim tersebut dan dia ingin bertobat di hadapannya. Pergi
jawabannya menyakitkan hati. Orang yang tadinya ingin dibimbing, ingin diberikan petunjuk, akhirnya apa? Kecil hatinya dan hancur hatinya karena tidak ada yang bisa membimbing dia. Akhirnya dia mikir, aku 99 orang sudah aku bunuh dan aku bertanya kepada orang ini percuma. Allah tidak menerima taubatku, dosaku banyak, dosaku besar, dan ujung-ujungnya aku masuk neraka. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Dia bunuh si Abid ini hingga pas genap menjadi 100 orang. Lalu kemudian dia tidak menyerah sampai di situ. Dia pergi berkelana menuju suatu tempat untuk mencari orang yang bisa membimbing dia bertobat ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah dia di suatu tempat dan dia menemukan di situ ada orang yang alim, ada orang yang berilmu yang bisa membimbing dia. Maka dia berjumpa dengan orang tersebut sambil menceritakan perjalanan hidupnya. Wahai fulan, aku ini adalah seorang pendosa. Aku ini dulunya sudah membunuh 99 orang dan kemarin aku bunuh 1 orang lagi hingga genap 100 orang yang sudah aku bunuh. Kira-kira dengan dosaku yang banyak seperti ini, dengan kesalahanku yang sudah banyak seperti ini, kira-kira kalau aku meminta maaf, kalau aku bertobat, kalau aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masihkah Allah sudi menerima taubat? Masihkah Allah mau mengampuni daripada dosa-dosa? Ini orang alim, orang berilmu. Dia memberikan jawaban yang pas sesuai dengan harapan daripada si pendosa tersebut. Dia mengatakan, wahai fulan, ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membuka pintu taubatnya bagi siapapun dari hamba-hambanya yang memang kalau dia ingin bertobat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Dia merasakan hatinya tenang. Dia merasakan jawabannya tersebut ini menenangkan hatinya. Dan akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini orang yang telah membunuh 100 orang tersebut bertobat di hadapan orang yang berilmu tersebut. Setelah bertobat, si orang alim ini mengatakan kepada dia, wahai fulan, sekarang engkau pergilah ke daerah sana. Itu di situ mereka itu semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkan kampung halamanmu karena kampung halamanmu itu tempat engkau berbuat dosa, tempat engkau berbuat maksiat, di situ sudah rusak. Jangan kembali lagi ke tempat itu. Subhanallah. Ketika si pemuda ini berangkat menuju tempat yang diarahkan, belum sampai di tempat tersebut, di pertengahan jalan dia meninggal dunia. Maka ketika dia meninggal dunia, turunlah 2 orang malaikat. Yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat azab, berebut ingin memperebutkan daripada orang ini. Kata malaikat azab, ini bagianku. Kata malaikat rahmat, ini bagianku. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seorang malaikat untuk menjadi penengah di antara mereka. Kata malaikat tersebut, ukur jaraknya. Ini orang yang meninggal dunia dan dia sudah bertobat kepada Allah, lebih dekat kemana? Apakah lebih dekat dari kampung asalnya? Apakah lebih dekat menuju tempat yang akan dia tuju, yang mana mereka semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diukur oleh malaikat tersebut, ternyata jaraknya lebih dekat menuju tempat orang-orang yang di situ mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya malaikat rahmat yang berhasil membawa jenazah orang yang bertobat tadi di hadapan orang alim. Ini menjadi pelajaran buat kita. Kita sebagai manusia biasa memang tidak pernah luput daripada salah dan dosa. Tapi ingat, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu jauh-jauh ke kota Mekah. Walaupun dari rumah kita masing-masing, walaupun dari tempat kita masing-masing yang betul-betul kita menyesal akan dosa yang telah kita lakukan, kita berjanji tidak akan mengulangi lagi daripada
dan kita bertobat kepada Allah taubatan nasuha, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan juga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan Nabi Allah Adam, itu taubatnya hanya ditetapkan oleh Allah di kota Mekah, tidak di kota-kota yang lain. Ini yang membuat Nabi Allah Adam cemburu kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, yang membuat Nabi Allah Adam cemburu kepada kita, yaitu kata Nabi Allah Adam, ketika aku melakukan sebuah kesalahan, Allah murka kepada. Satu kesalahan yang aku lakukan, aku memakan daripada buah kurma. Ketika aku lakukan kesalahan tersebut, Allah murka kepadaku dan Allah pisahkan antara aku dan istriku. Allah pisahkan antara aku dengan Hawa istriku. Tapi lihat dengan umatnya Muhammad. Apa yang terjadi dengan umatnya Muhammad? Pagi kadang bermaksiat, siang bermaksiat, sore bermaksiat, malam bermaksiat, pagi bermaksiat lagi. Tapi Allah tidak pisahkan mereka dengan istri-istri mereka. Sedangkan aku, kata Nabi Allah Adam, ketika aku melakukan kesalahan, Allah langsung pisahkan antara aku dengan istriku Hawa. Ini yang membuat Nabi Allah Adam cemburu kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, kata Nabi Allah Adam, ketika aku melakukan sebuah kesalahan, aku dalam keadaan tertutup auratku, dan ketika aku melakukan kesalahan tersebut, Allah murka kepadaku dan Allah lepaskan pakaianku sehingga terlihatlah auratku. Akan tetapi lihat umatnya Muhammad yang mereka bermaksiat dalam keadaan tidak memakai pakaian, tapi Allah masih berikan kepada mereka pakaian untuk menutup auratnya. Ini yang membuat Nabi Adam cemburu kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Dan yang keempat, kata Nabi Allah Adam, ketika aku melakukan kesalahan, aku berada di dalam surga. Aku berada di dalam surga, lalu aku melakukan sebuah kesalahan, Allah murka kepadaku, Allah turunkan dari surga ke dunia. Tapi lihat dengan umatnya Muhammad, mereka bermaksiat, mereka melakukan kesalahan di dunia. Lalu kalau mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ampuni dosa mereka, Allah terima tobat mereka, lalu mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Ini kembali, aku dari surga diturunkan ke dunia, sedangkan umatnya Nabi Muhammad dari dunia dimasukkan ke dalam surga. Ini 4 kemuliaan yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad yang membuat Nabi Allah Adam iri dan cemburu kepada kita. Bahkan bukan hanya Nabi Allah Adam saja yang cemburu kepada kita. Nabi Allah Musa alaihissalam ini juga cemburu kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Bayangkan seorang Nabi Allah Adam dan juga Nabi Allah Musa yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat istimewa, mereka iri dan cemburu kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Pernah pada suatu hari, ketika Nabi Allah Musa alaihissalam ini membuka lembaran-lembaran, di situ beliau menemukan berbagai macam keistimewaan, berbagai macam kemuliaan yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad. Ketika beliau membuka lembaran-lembaran tersebut, beliau menemukan banyak sekali di antara keistimewaan yang dimiliki oleh kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Sehingga
jadikanlah mereka sebagai umatku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hum ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah umatnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membuka lagi lembaran-lembaran tersebut, dan lagi-lagi beliau dapati ada keistimewaan yang selanjutnya. Beliau berkata, ya Rabb, aku dapati di dalam lembaran-lembaran ini ada sekelompok umat yang apabila di dalam hati mereka itu ada niat yang buruk, ada niat yang jelek, ada niat yang tidak bagus, ini engkau masih belum mencatatnya sebagai satu bentuk dosa. Tetapi apabila mereka melaksanakan niat jahatnya tersebut, baru engkau catat sebagai satu bentuk dosa atau satu keburukan. Sungguh mulia sekali mereka, ya Allah. Aku meminta kepadamu, jadikanlah mereka sebagai umatku, kata Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hum ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Musa, mereka adalah umatnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa tidak menyerah sampai di situ. Beliau membuka lembaran-lembaran tersebut, dan lagi-lagi ada keistimewaan yang dimiliki oleh kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Ya Allah, aku dapati di dalam lembaran-lembaran ini ada sekelompok umat yang dimana di atas bumi mereka berpijak, mereka bisa beribadah kepadamu dimanapun mereka berada, ya Allah. Sungguh mulia sekali mereka, ya Allah. Aku memohon kepadamu, jadikanlah mereka sebagai umatku. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala berkata, hum ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Musa, mereka adalah umatnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa tidak menyerah sampai di situ. Beliau buka lagi lembaran-lembaran tersebut, dan ternyata ada lagi keistimewaan yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad. Beliau berkata, ya Rabb, aku dapati di dalam lembaran-lembaran ini ada sekelompok umat yang mana sepertiga dari jumlah mereka engkau masukkan ke dalam surga tanpa engkau hisab terlebih dahulu. Sungguh mulia sekali mereka, ya Rabb. Sungguh beruntung sekali mereka, ya Rabb. Aku meminta kepadamu, jadikanlah mereka sebagai umatku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hum ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Musa, mereka adalah umatnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terus membaca daripada lembaran-lembaran tersebut, dan banyak lagi keistimewaan yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad. Dan beliau berkata lagi kepada Allah, ya Rabb, aku dapati di dalam lembaran-lembaran ini ada sekelompok umat yang mana mereka adalah umat yang terakhir dan yang terdepan, yang mana pintu-pintu surga ini engkau haramkan, engkau tidak buka terlebih dahulu, kecuali mereka dan nabi mereka masuk terlebih dahulu ke dalam surga, baru disusul dengan umat-umat yang lainnya. Mulia sekali mereka, ya Allah. Aku meminta, aku memohon kepadamu, jadikanlah mereka sebagai umatku. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, hum ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Musa, mereka adalah umatnya kekasihku. Mereka sudah aku pilih, mereka sudah aku tentukan, mereka sudah aku takdirkan untuk menjadi umatnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada akhirnya, karena beliau tidak bisa memilih mereka untuk menjadi umatnya, hingga pada akhirnya beliau bermunajat, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan juga sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, bayangkan Nabi Allah Adam, Nabi Allah Musa, seorang nabi dan rasul yang mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat luar biasa. Mereka memilih untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW karena banyak
oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan kita yang alhamdulillah kita lahir ke alam dunia ini tanpa meminta, tanpa memohon, tanpa memesan, tanpa membeli, langsung dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada malam hari ini, hadirnya kita, duduknya kita, berkumpulnya kita di majelis yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena keimanan kita, karena kecintaan kita, karena mahabbah kita, kita berkumpul di majelis yang mulia ini dalam keadaan senang dan gembira. Maka dengan keadaan yang seperti ini kita berharap mudah-mudahan suatu saat menjadi sebab kecintaan kita pada Nabi Muhammad, menjadi sebab Allah kumpulkan kita bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam surga nanti. Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sempurna, manusia yang sangat luar biasa, manusia yang akhlaknya begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji akhlak beliau dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung, di atas budi pekerti yang luhur. Nabi kita Nabi Muhammad dimanapun beliau berada itu sangat dicintai oleh para sahabatnya. Para sahabat cinta kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad cinta kepada para sahabat. Sehingga apa? Dunia tidak pernah menemukan kisah cinta yang sangat luar biasa yang terjalin, yang pernah ada seperti cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad dan cintanya Nabi Muhammad kepada para sahabat. Dulu Abu Sufyan sebelum masuk ke dalam agama Islam itu beliau melihat secara langsung bagaimana perlakuan para sahabat kepada Nabi Muhammad dan bagaimana perlakuan Nabi Muhammad kepada para sahabat. Kalau misalnya para sahabat yang mengatakan bahwasanya kami ini adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad, itu wajar. Karena mereka hari-hari berkumpul dengan Nabi Muhammad, hari-hari melihat langsung wajahnya Nabi Muhammad, hari-hari mendengarkan suaranya Nabi Muhammad. Tapi ketika Abu Sufyan yang saat itu masih dalam keadaan kafir melihat langsung perlakuan sahabat kepada Nabi Muhammad, beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku belum pernah melihat seseorang cinta kepada seseorang seperti cintanya para sahabat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat beliau ini sangat dikasihi? Apa yang sangat membuat beliau ini sangat dicintai? Tidak lain dan tidak bukan karena adalah akhlak yang dimiliki dan dibawa oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di dalam kitab Maulid Simpudur yang tadi dibaca oleh ibu-ibu itu disebutkan di dalam situ karena Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan, adalah Nabi kita Nabi Muhammad paling baiknya manusia, paling bagusnya manusia rupa dan akhlaknya. Kalau rupanya Nabi Muhammad ini sudah jangan ditanyakan, jangan dipertanyakan lagi. Sangat indah, sangat mulia, sangat bagus dan luar biasa. Para sahabat ketika mensifatkan tentang wajahnya Nabi Muhammad, ada sebagian di antara mereka mengatakan seakan-akan matahari itu bersinar di wajahnya Nabi Muhammad. Ada sebagian lain yang mengatakan wajahnya Nabi Muhammad itu seperti bulan purnama yang sangat terang benderang, bahkan lebih sedap daripada bulan purnama. Dulu orang-orang kafir mereka bencinya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Mereka sangat memusuhi Nabi Muhammad. Sehingga apa yang mereka lakukan? Orang-orang bangsa Arab dulu itu paling suka kalau melantunkan syair.
paling suka kalau melantunkan syair. Dan di zaman dahulu ada seorang penyair yang sangat terkenal yang bernama Hasan bin Sabit. Ketika Hasan bin Sabit ini masih belum masuk ke dalam agama Islam, beliau terkenal sebagai seorang penyair yang handal. Pokoknya orang kalau sudah mendengar syairnya Hasan bin Sabit itu kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok. Nah, orang-orang kafir saat itu meminta bantuan kepada Hasan bin Sabit karena benci kepada Nabi Muhammad. Apa yang mereka lakukan? Wahai Hasan bin Sabit, tolong engkau bikinkan syair yang isinya untuk menghinakan Muhammad. Engkau bikin syair yang isinya untuk memperolok Muhammad, yang isinya untuk mengingkik Muhammad. Kata Hasan bin Sabit, bagaimana aku ini bisa membuat syair kalau aku belum melihat wajahnya? Bagaimana aku ingin membuat syair kalau aku belum melihat orangnya? Di mana kira-kira aku bisa melihat yang namanya Muhammad? Kata mereka, wahai Hasan bin Sabit, berapapun yang kau mau, kami siap. Nih, kami serahkan uang, kami serahkan harta benda. Pokoknya engkau habiskanlah yang namanya Muhammad dengan syair-syair. Muhammad itu lewat di jalan ini biasanya. Engkau tunggu nanti pasti dia akan lewat di jalan tersebut. Maka ditunggulah oleh Hasan bin Sabit, penasaran mana sih yang namanya Muhammad. Aku sudah tidak sabar lagi ingin membuat syair sesuai dengan pesanan mereka yang isinya untuk mengolok-olok, untuk menghinakan, untuk menjatuhkan yang namanya Muhammad. Subhanallah. Ditunggu oleh Hasan bin Sabit, mana sih orang namanya Muhammad. Ketika waktu sudah tiba, datanglah Nabi Muhammad SAW, lewatkan Rasulullah SAW melalui jalan tersebut. Ini yang tadinya Hasan bin Sabit ini sudah bersiap-siap ingin membuat syair. Apa yang terjadi kepada beliau? Subhanallah. Yang tadinya di dalam hatinya itu juga ada kebencian, yang tadinya di dalam hatinya itu ada ketidaksukaan dan ada keinginan untuk menghinakan yang namanya Muhammad, Allah berubah. Melihat wibawanya Nabi Muhammad, melihat parasnya Nabi Muhammad, melihat gagahnya Nabi Muhammad, itu beliau hanya terpana, bisu mulutnya, tidak bisa mengeluarkan kata-kata, satu syair pun tidak bisa beliau mengucapkan. Sehingga ya, beliau kembalikan uang-uang yang sudah diterima dari orang-orang kafir itu, dikembalikan lagi kepada mereka. Ini uang-uang kalian. Loh kenapa? Aku sama sekali tidak menemukan aib, aku sama sekali tidak menemukan kekurangan, aku sama sekali tidak menemukan cacat yang ada pada diri yang namanya Muhammad. Semuanya sempurna, semuanya indah, semuanya istimewa. Bahkan beliau pernah melantunkan syair isinya itu memuji kepada Nabi Muhammad. Apa bunyi syairnya? Wa ajmalu minka lam tarawattu aini, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Yang artinya wa ajmalu minka lam tarawattu aini, yang lebih indah darimu wahai Rasulullah tidak pernah mata ibu memandangnya. Wa asal minka lam talidin nisa'u, yang lebih bagus darimu wahai Rasulullah tidak seorang wanita manapun pernah melahirkannya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau tercipta, engkau terlahir bebas dari segala aib atau kekurangan. Tercipta sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang yang belum pernah kenal dengan Nabi Muhammad, kalau orang yang belum pernah melihat wajahnya Nabi Muhammad, kalau orang yang belum pernah mendengar suaranya Nabi Muhammad, belum tahu dengan akhlaknya Nabi Muhammad, itu kalau baru pertama kali melihat beliau segan, takut, gentar.
Man ra'ahu badihatan haba. Orang yang melihat Nabi Muhammad pertama kali takut. Ka'annahu al-jaisul mubin. Seakan-akan ketika Nabi Muhammad ini jalan melewati sebuah jalan, itu seakan-akan di belakangnya ada satu pasukan yang bersama dengan beliau. Padahal beliau seorang diri, tapi wibawanya luar biasa, haibahnya luar biasa, sehingga orang ketika melihat dia itu langsung takut, langsung suka, langsung suka. Wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Akan tetapi barang siapa yang sudah kenal dengan Nabi Muhammad, sudah pernah memandang wajahnya Nabi Muhammad, sudah pernah mendengar suaranya Nabi Muhammad, sudah tahu dengan akhlaknya Nabi Muhammad, ini langsung jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sungguh beruntung kita walaupun tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan fa inna mahabbata sallallahu alaihi wasallam mi'yarul iman. Sesungguhnya kecintaan seseorang kepada Nabi Muhammad itu menjadi tolak ukur dasar keimanan kepada Nabi Muhammad. Sebesar apa cintanya dia kepada Nabi Muhammad, sebesar apa sayangnya dia kepada Nabi Muhammad, maka semakin besar pula imannya kepada Nabi Muhammad. Dan sebaliknya, sebesar apa bencinya dia kepada Nabi Muhammad, maka sebesar itu pula kekafirannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang, cinta itu perlu pembuktian. Cinta itu perlu dibuktikan. Apa bukti cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah dengan kita ini memperbanyak untuk bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa lisannya bersalawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah dosa-dosanya diampuni. Orang yang senantiasa lisannya bersalawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah derajatnya dinaikkan oleh Allah. Orang yang senantiasa lisannya bersalawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang selama hidup di dunia banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka nanti dia akan menjadi orang yang paling dekat dalam surga, duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada diceritakan, ada sebuah kitab sholawat yang namanya, kitab itu judulnya namanya Dalailul Khairat. Ini kitab itu sudah terkenal, tidak asing lagi di kalangan pesantren, di kalangan majelis taklim, majelis zikir. Kitab Dalailul Khairat ini sudah tidak asing lagi. Disusun oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli rahimahullahu ta'ala. Nah, ini kitab ada ceritanya. Kitab sholawat ini, Dalailul Khairat ini ada ceritanya. Kok sampai beliau ini menyusun kitab yang isinya sholawat kepada Nabi Muhammad? Apa ceritanya? Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli dulu pernah pergi ke suatu daerah, dan saat itu beliau sudah terkenal, sudah viral, cuma namanya, orangnya belum pernah melihat wajah. Orang dulu nggak kenal dengan wajahnya beliau, cuma tahu Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Oh, orang baik, orang soleh, orang takwa. Karena zaman dulu nggak ada Facebook, ya, tidak ada media sosial, tidak ada banner spanduk, tidak ada. Orang cuma kenal namanya saja. Ini Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli pergi ke suatu tempat, sampai di tempat tersebut kebetulan waktu sholat terhenti. Apa yang beliau lakukan? Kebetulan ada sumur di situ. Beliau ingin berwudu, mengambil air dari dasar sumur tersebut, tapi beliau bingung. Kenapa beliau bingung? Airnya dangkal. Airnya berada di dasar bagian paling bawah, dan di situ tidak ada ember, tidak ada gayung, tidak ada mesin pompa dan lain sebagainya. Bingung beliau melihat air itu. Bagaimana caranya aku mengambil air wudu? Airnya berada di bagian dasar. Maka ketika beliau dalam keadaan bingung seperti itu,
ikhwan, Tuhan ini siapa? Apa yang akan Tuhan lakukan di sini? Aku perhatikan Tuhan kok kayak bingung begitu. Maka beliau memperkenalkan dirinya. Aku adalah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli. Oh, Masya Allah. Engkau adalah orang yang terkenal kebaikan, engkau orang yang terkenal kesolehannya, engkau orang yang terkenal ketakwaannya, engkau orang baik. Apa yang Tuhan lakukan? Aku ini datang kebetulan waktu sholat telah tiba. Aku mau wudu, tapi lihat airnya berada di dasar bagian paling bawah sumur ini. Tidak ada ember, tidak ada gayung, tidak ada alat bantu apapun yang bisa aku pakai. Kalau sekarang kan enak, mau wudu tinggal putar perutnya keluar air. Ya, air tersedia dan lain sebagainya. Itu nggak ada. Apa yang dilakukan oleh gadis kecil tersebut? Apakah dia pulang ambil ember? Apakah dia pulang ambil gayung? Apakah dia pulang ambil selang? Dan tidak. Apa yang dilakukan oleh gadis kecil tersebut? Dia maju mendekati sumur yang dangkal tadi itu, dia ludahin sumur tersebut. Subhanallah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, air di dasar sumur yang tadi itu berada di bagian paling bawah, diludahin oleh anak kecil tersebut. Dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, itu air naik dengan sendirinya penuh tumpah hingga keluar daripada sumur tersebut. Ini Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli melihat kejadian langsung dengan matanya, bingung, gak bisa ngomong. Subhanallah. Takjub beliau dengan kejadian yang dilihat oleh mata kepala beliau sendiri. Lalu saking penasarannya, beliau panggil orang kecil. Wahai gadis kecil, engkau ini punya amalan apa? Kok bisa air yang tadi dangkal tadi engkau ludahi, lalu air tiba-tiba banyak tumpah keluar daripada sumber yang tersebut? Apa kata gadis kecil tersebut? Wahai Tuhan, aku ini hanya gadis kecil biasa. Ya. Artinya gadis seperti anak-anak kecil pada umumnya. Aku lari-lari, aku main, aku kejar-kejaran, cuma satu. Apa itu? Lisanku ini, mulutku ini, lidahku ini selalu basah dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Bayangkan gadis kecil, ya, punya kemuliaan seperti itu gara-gara lisannya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ayo coba di kemarau. Subhanallah, ada sumur kering, airnya habis, diludahi itu tambah kering. Kenapa? Lisannya kita gak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lisannya kita hanya dusta. Lisannya kita hanya mencaci maki. Lisannya kita hanya menghina. Lisannya kita berkata-kata kotor, berkata-kata kasar. Lihat tuh gadis kecil yang lisannya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, air sumur yang tadi dangkal itu diludahin oleh gadis kecil, itu tiba-tiba naik hingga akhirnya tumpah menurutkan. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, ini berkaitan dengan kisah sholawat. Dulu ada orang mempunyai hutang sebanyak 500 dinar. 500 dinar ini mungkin kalau sekarang puluhan juta. Karena keadaan dia akhirnya punya hutang sebanyak 500 dinar. Hari-hari sumpah bikin terhutang terus. Ini ditagih sana, ditagih sini, ditagih sana, ditagih sini. Akhirnya apa? Dia memberanikan diri untuk mencari pinjaman kepada saudagar kaya. Karena terpaksa, dia beranikan diri. Akhirnya ketemulah dengan saudagar kaya tersebut. Wahai Tuhan, aku datang ke sini punya hajat. Apa hajatmu? Aku ingin meminjam uang sebanyak 500 dinar. Untuk apa uang sebanyak ini? Dia cerita, aku punya tanggungan sama bulan sekian, sama bulan sekian, untuk sama bulan sekian. Semua kalau di total 500 dinar. Kata tuan tersebut, kapan engkau membayar? Insya Allah nanti di waktu sekian, waktu ini aku akan bayar. Sudah dipinjamkan uang sebanyak 500 dinar tersebut, dan dia langsung. Karena memang tujuannya pinjam uang berhutang ini untuk melunasi hutang-hutang terdahulu. Akhirnya apa? Ketemu sama fulan dibayar,
ketemu sama fulan dibayar lunas, ketemu sama fulan lunas, hutang lama lunas, hutang baru lagi ada. Ya, dari lubang tutup lubang ini. Akhirnya punya hutang baru lagi sama satu orang, yang lain-lain sudah lunas 500 dinar. Ini waktu berjalan terus. Hari berganti minggu berganti bulan, bukan terus jalan sampai akhirnya jatuh waktunya untuk bayar hutang kepada saudara kaya tersebut. Ketika waktu sudah sampai ditagih, baik bulan ini waktunya sudah datang. Mana uang 500 dinar yang kau pinjam dulu? Kan hari ini sudah jatuh. Apa kata orang tersebut? Maaf karena aku wahifan, terus terang, bukannya aku mau gak bayar, bukannya aku ini gak mau bayar, tapi memang karena uangnya gak ada, aku tidak bisa bayar. Oh, gak bisa. Janji adalah janji, hutang harus dibayar. Kalau kau caramu seperti ini dengan terpaksa, aku akan laporkan kau kepada seorang hakim, biar nanti dia yang akan menghukum. Silahkan. Sudah dilaporkan ke hakim, dipanggil sama hakim tersebut. Baik bulan, apakah benar engkau pernah meminjam uang kepada dia sebanyak 500 dinar? Iya benar. Dan apakah benar hari ini jatuh temponya untuk membayar? Iya benar. Terus kenapa engkau tidak bayar? Wahai hakim, maafkan aku. Bukannya aku tidak mau bayar, tapi memang aku tidak mempunyai uang dan tidak ada sesuatu yang bisa aku gunakan untuk membayar hutang kepada dia. Kata si hakim tersebut, karena orang ini menuntut, mau tidak mau, hukum tetap berjalan. Hukum tetap berjalan. Engkau harus aku kurung, engkau harus aku penjara sampai engkau mau membayar daripada hutang-hutang tersebut. Apa kata orang ini? Wahai hakim, aku siap di penjara. Aku siap untuk dikurung, tapi satu permintaanku. Apa? Izinkan aku terlebih dahulu untuk pulang menemui anak dan istriku. Besok aku datang lagi ke tempat ini. Kata si hakim, kalau kau lari dari mana? Apa jaminanmu? Kan bisa saja engkau lari, engkau melarikan diri. Apa jaminanmu bahwasanya engkau besok akan datang ke sini? Bingung dia. Jaminannya apa? Langsung tiba-tiba dia mengucapkan, wahai hakim, jaminanmu adalah Rasulullah SAW. Ketika si hakim ini mendengar namanya Rasulullah, hakimnya soleh, ya hakimnya orang yang bertakwa, hakimnya orang yang soleh dan cinta kepada Rasulullah. Ketika disebutkan namanya Nabi Muhammad, badannya bergetar, wajahnya pucat mendengar disebut namanya Nabi Muhammad. Wahai hakim, Rasulullah adalah jaminanmu. Besok kalau memang aku tidak datang ke tempat ini, engkau menjadi saksi bahwasanya aku bukan termasuk umatnya Nabi Muhammad. Akhirnya hakim ini memberikan izin kepada orang tersebut untuk pulang menemui anak dan istrinya. Pulang dia. Sampai di rumah apa yang dilakukan? Dia ajak anaknya, dia ajak istrinya, dia panggil semuanya, dia ceritakan bahwasanya besok aku ini harus dipenjara karena aku punya utang gak bisa bayar. Ayo, mulai detik ini semampunya, sebanyak-banyaknya, ayo kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, memohon syafaatnya Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan Allah melepaskan segala macam kesulitan-kesulitan yang sedang menimpa kita. Bersalawat mereka, selawat kepada Nabi Muhammad sampai semuanya tertidur pulas. Sampai ketiduran mereka ini saking banyaknya sholawat kepada Nabi Muhammad. Subhanallah. Di dalam tidurnya, ini orang yang besok akan dipenjara ini bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dalam mimpinya tersebut, Nabi mengatakan, wahai fulan, sebelum engkau besok ke rumah hakim, engkau temui rumah gubernur, rumah raja, bilang sama dia, suruh melunasi daripada hutang-hutangmu, dan katakan kepadanya, kalau dia tidak percaya, katakan kepadanya, sholawatnya engkau tadi malam sudah pas 1000 dan sholawatnya sudah sampai dan aku terima. Pagi hari dia bangun dari tidurnya, ingat akan mimpinya tersebut. Sebelum dia menuju rumah hakim, dia pergi menuju rumah gubernur atau rumah raja tersebut. Sampai di rumah itu, dia ketok pintu.
ingin ketemu raja atau gubernur. Sudah ketemu, dia bilang, wahai raja, wahai gubernur, Rasulullah SAW memerintahkan kepada engkau agar engkau melunasi hutang-hutang. Dalam hatinya raja, dalam hatinya gubernur, engkau ini siapa? Ya, kamu ini siapa? Datang-datang ke sini kok aku disuruh bayar hutang-hutang. Yang berhutang siapa? Kalau aku yang suruh bayar. Tapi subhanallah, dia tidak menyerah sampai di situ. Dia teruskan pesannya Nabi Muhammad. Wahai gubernur, wahai raja, sholawatmu pas sudah 1000. Tadi malam kan kau ragu. Ini gubernurnya soleh juga, rajanya soleh juga, ahli sholawat. Tiap malam sholawat terus. Kebetulan malam tadi dia tuh bingung, sudah pas 1000 apa belum? Dia bilang sholawatmu sudah pas 1000 dan alhamdulillah sholawatmu sudah sampai dan diterima oleh Rasulullah SAW. Langsung dia kaget, langsung dia senang, saking senangnya. Memang tadi malam itu bingung, 1000 apa belum? 1000. Subhanallah, ini orang datang ngasih kabar gembira yang mengatakan sholawatnya sudah pas dan sudah sampai dan diterima oleh Rasulullah. Saking senangnya. Ditanya, utangmu berapa? 500 dinar. Diambilkan dari kasnya, nih, untuk bayar hutang 500 dinar. Dan saking senangnya atas berita gembira tersebut, dia mengambil dari uang pribadinya sebanyak 2.500 dinar. Ini hadiahnya. Lalu, ini orang sesuai dengan janjinya mendatangi rumah hakim tersebut, menyerahkan diri bayar hutang. Ya, tapi ada harta di tangan, bayar hutang sekali. Ketika diketok pintu rumah hakim tersebut, dibukakan, ini hakim nangis sejadi-jadinya. Dipeluk ini orang, berkat engkau, ya, tadi malam aku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW yang mana Rasul mengatakan kalau engkau mau membantu dia, nanti akan aku membantu kesusahanmu di akhirat. Ini 500 dinar hadiah untuk engkau untuk bayar hutang kepada saudara yang kaya tersebut. Subhanallah, dari rumah hakim menuju rumah saudara kaya mau bayar hutang. Diketuk pintu rumah saudara kaya tersebut dengan niatan bayar hutang, dibuka pintu, dipeluk erat-erat, dia menangis sejadi-jadinya. Berkat engkau, aku tadi malam berjumpa dengan Rasulullah, bermimpi Rasulullah. Rasul mengatakan kalau engkau mau memaafkan kesalahan dia, engkau akan aku maafkan kesalahan-kesalahan. Aku lunaskan hutang-hutang. Subhanallah. Berkat sholawat kepada Rasulullah SAW, segala macam kesulitan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada malam hari ini, dengan kita menceritakan tentang Nabi Muhammad, dengan kita membiasakan lisan kita berzikir sholawat kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi problem, masalah-masalah kita segera diangkat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minal khairi ajilihi wa ajilihi ma 'allamna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'allamna minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa 'aqidah, wa na'udzu bika min an-nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa 'aqidah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi ma sa'alaka minhu rabbuka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika minasy syarri ma sta'adzaka minhu rabbuka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anta musta'an wa likal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il mu'allimina wa masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad.
Wassalamualaikum